Oke, mungkin teman-teman pada malam hari ini ada yang mau ditanyakan, silakan bisa open mic atau boleh menggunakan juga chat room. Langsung aja bisa ditanya. Mungkin ada yang tanya, silakan. Pertanyaan pertama mungkin saya buka kepada teman-teman semuanya, silakan. Ada yang silakan buka mic-nya atau boleh juga gunakan di chat room. Kalau tidak ada, mungkin saya akan buka di chat room ya. Dari ARK Gold Dragon Team, web save tadi balik sebentar Pak. Tolong cek liquidity-nya. Gimana Master Saitama? Boleh di ini open lagi web save tadi. Oke, tentang liquidity ya. Baik, saya coba share. Jadi kalau liquidity itu sebenarnya bukan di AppSafe.global ya. App ini lebih kepada dia kita cek untuk treasury ya. Jadi treasury ini coba kita masukkan ke sini. Ini adalah wallet treasury, kita paste. Oke, enter. Nah, ini wallet treasury ya. Di AppSafe.global ini ada sekitar 22 juta USD ya, yang sudah dihasilkan oleh RBS dan teman-temannya, gengnya ya, AI, untuk sebagai bahan cadangan kalau dibutuhkan untuk membeli kembali ya harga-harga yang turun. Kalau untuk tadi disampaikan untuk liquidity pool itu kita bisa cek di mana aja, bisa kita cek di AV.ai, misalkan LP-nya ada berapa saat ini. Oke, kita cek LP-nya jadi berapa tadi Pak? Nah, textbook market cap LP-nya ada 98,6 juta ya. Jadi seperti itu. Jadi berbeda LP itu tentang liquid kita, apakah kita bisa withdraw dan sebagainya, jumlahnya itu. Tapi kalau untuk treasury itu adalah dana yang dihasilkan, profit taking yang dihasilkan oleh beberapa AI di dalamnya untuk taker maker. Contoh mereka buy sell, kemudian ada sebagian dana yang dimasukkan ke Lido Finance dan sebagainya ya. Sambil kita informasi tadi tentang proposal keempat yang diajukan, ternyata keterangan di grup pusat ya, saya coba baca. Oke, sebentar. Ada dana nganggur ya, seolah-olah dana nganggur berupa Ethereum ya, itu lumayan banyak ini. Itu diajukan supaya dia bisa dipakai dana itu untuk take over atau buyback token-token ARK yang membuat ini baru sedikit ada penurunan ya, sehingga bisa mengerek harga naik tanpa harus mengorbankan atau menggunakan uang treasury ya. Jadi treasury tidak terganggu ya dengan kegiatan buyback itu, sehingga bisa assist ya. Nah, ini baru diajukan proposalnya. Bentar, saya coba temukan di grup ya utama. Wait a second. Oke. Jadi ada sekitar hampir 700 Ethereum dari pullback, convertback ya. Kita termasuk yang di stake di Lido akan dikonversi menjadi USDT, digunakan untuk operasi buyback stabilisasi pasar ya. Dan semua ARK yang dibeli kembali akan dibakar langsung di on-chain. Jadi intinya adalah ada nih Ethereum nganggur ya, yang akan minta dikonversi, diusulkan. Kalau nanti kita sebagai pemegang akan menyetujui, itu akan disetujui ya. Kemudian setelah di buyback, kemudian bisa dipakai untuk menstabilisasi harga. Salah satu bentuk dari kerja dari protokol itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang ini ARK kan menjadi sebuah inovasi baru dari dunia DeFi, yang mana
benar-benar semua by data ya terungkap dan kita sangat transparan ya, perolehannya berapa, payback berapa dan sebagainya. Seperti itu Mr. Freedom Power. Silahkan kalau ada yang lain. Oke, nih luar biasa nih. Ada ETH yang sempat tersimpan masih belum bisa dipakai, ini diajukan untuk vote ya, digunakan untuk buyback ya, dan nanti akan di burn back untuk ETH-nya. Keren, mantap nih. Ada vote. Ayo teman-teman semuanya yang sudah pada gabung, yang sudah pada menjadi warga di ARK ini, silakan buka tuh proposal. Ada di menu DAO. Silakan di vote. Di situ ada 3 pilihan ya, Mr. Saitama ya. Ada vote untuk agree, ya kan, abstain, ada not agree. Kalau saya sih vote ini lebih banyak agree ya, tapi tergantung kepada teman-teman semuanya. Sebagai warga di ARK, silakan di vote. Jadi semua proposal di situ, jika vote tidak mencapai 60%, maka akan diulangin lagi. Tapi kalau di atas 60% plus 1, maka vote itu akan dilanjut dan jadilah untuk dilaksanakan. Oke, Mr. Saitama ya, ini ada pertanyaan lagi di chat room ya kan. Aduh, dari Queen. Harga ARK turun, akankah seperti tetangga sebelah? Nah, Mr. Saitama silakan, bisa dijawab tuh. Baik, kalau ke depan ya, saya pribadi jujur juga tidak tahu Mr. atau Miss Queen ya, apakah harga akan kemana. Tapi setahu saya, setelah kita cek memang harga turun kemarin karena adanya taking profit ya, teman-teman yang sudah taking selama 3 bulan, hampir sebagian besar mereka memang sudah purna kontrak, sehingga withdrawal itu hal yang wajar ya. Apakah nanti akan naik lagi? Bisa jadi, dengan ada beberapa langkah yang dilakukan oleh protokol. Terutama ada contoh semacam dia buyback. Kemudian ada yang diajukan sekarang tentang adanya pengajuan dari ETH yang dilakukan untuk pembelian dan sebagainya, sehingga itu bisa menjaga harga ke depan lebih terjaga aman ya. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh protokol bisa jadi menjadi upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilan harga. Kalau tetangga sebelah saya nggak tahu yang disebut apa ya. Jadi intinya ARK menurut saya berbeda, dia punya protokol sendiri yang memang bisa menjaga kelangsungan dari protokol tersebut. Seperti itu, Freedom Power. Siap. Semoga ini sudah bisa menjawab Miss Queen ya. Ya keren lah. Masa sih tetangga sebelah ya nggak tahu. Bisik-bisik tetangga kali. Baik, oke, selanjutnya. Semoga aja sudah bisa menjawab itu yang disampaikan oleh Mr. Saitama. Dari teman kita Artana, apakah ARK otomatis compounding ya? Kalau reward nggak ditarik atau hasilnya ditarik, lalu compounding di mana kita bisa lihat kalau otomatis? Silakan Mr. Saitama. Baik. Jadi compounding otomatis itu akan muncul di dashboard teman-teman semua. Itu ada di hasil ya. Itu dia akan otomatis terkompon dengan modal yang kita masukkan. Jadi ada di keterangan nanti di income itu per 12 jam ya, kita taking menganut sistem per 12 jam. Jadi Bapak Ibu bisa gajian 2 kali dalam sehari ya, tergantung berapa yang diambil paketnya. Ada beberapa paket yang bisa kita ambil. Yang contoh yang paling simpel, per 12 jam kita akan muncul nih dapat sekian ARK. Nanti setiap harian bertambah sesuai dengan kalau kita tidak takut begitu ya, bisa kita ambil profit ataupun modal seperti itu. Otomatis dia auto compone seperti itu.
Semoga itu sudah bisa menjawab. Master Didi, ARK ada 183 miliar di staking ke Lido. Keren, mantap nih Master Didi. Dan jangan coba-coba ya. Aduh, info ini info valid dan luar biasa. Kalau ini nggak ngambil peluang saat ini, dada, nggak dapat lagi di harga yang sekarang. Ini adalah clue yang sangat luar biasa. Ini bukan clue lagi, tapi ini sebuah informasi yang betul-betul memberikan bukan angin surga lagi ini, tetapi memang benar-benar ini. Ya betul. Izin bisa Freedom, mohon izin. Ini informasi update baru 2 menit yang lalu, Mr. Freedom. Dan Keren, mantap. kami kira bahwa ini adalah menjadi kekuatan terbesarnya ARK, teman-teman. Ini jujur, kami para konsultan baru tahu, teman-teman. Kita ternyata sudah punya dana 183 miliar yang betul-betul bukan akan lagi ya, sudah di staking di Lido. Dan ini nanti dana ini yang akan digunakan untuk buyback ARK. Ngeri nggak ini, teman-teman? Gaspol. Ini ARK luar biasa, teman-teman. Luar biasa, terima kasih infonya. Kesempatan, gaspol. Infonya luar biasa, Master. Terima kasih, Master Didi. Keren, Master Saitama. Jangan ketawa ya, Master. Keren. Waduh, nih ada pertanyaan lagi. Terima kasih nih, Master Didi ya. Infonya, info valid luar biasa. Oke, untuk berikut maaf Pak dari Ibu Dewi ya, Mbak Dewi atau Ibu Dewi, apakah yang dimaksud dengan LP 98,6 juta itu dihitung di luar dana cadangan, ETH, Treasury, RBS yang disebutkan tadi? Mr. Saitama, silakan. Iya, betul. Tadi informasi update nanti coba kita sempurnakan lagi ya, karena memang baru di update, baru saja disebutkan bahwa ada beberapa sumber-sumber yang memang belum diungkap ke dalam sistem protokol ya. Jadi memang ada beberapa yang dapurnya itu semacam contoh nyata bahwa treasury ARK itu sudah masuk sebagian diternakkan ke dalam Lido Finance ya, dan itu tidak disebutkan berapa jumlahnya, tadi sudah informasikan. Nah, itu membuat salah satu sumber income kita ya, untuk sumber kita income untuk banyak fungsi ya, diantaranya untuk menstabilkan harga dan sebagainya. Jadi luar biasa. Nanti coba kita update terbaru seperti apa jumlah dan sebagainya ya. Seperti itu, bisa dibawa. Oke, pertanyaan ini Master Saitama dari Mbak Dewi ya kan. Maaf Kak, apakah yang dimaksud dengan dana LP 98,6 itu hitungannya di luar dari dana cadangan ETH, Treasury, RBS yang disebutkan tadi? Iya, betul. Di luar itu, betul. Oke, terima kasih. Semoga sudah bisa menjawab Mbak Dewi ya, Ibu Dewi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Amir Leker. Pemaham tentang DAO minting, bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Saya kurang paham. Terima kasih. Mohon bisa diberikan pemahaman Master Saitama. Baik, sedikit tentang DAO minting. Bahasanya begini teman-teman. Secara bahasa simpel ya. Jadi sebuah project itu kan dia berjualan token. Oke. Contoh saya punya proposal nih, saya punya project, saya mau buat token sebanyak sekian unit untuk di harga per item misalkan $10 ya. Kemudian saya cetak nih 10 biji, kemudian ada yang beli dan sebagainya. Nah, pada saat offer dari uang yang kita kumpulkan ke dalam LP, maka saya tidak perlu untuk mengeluarkan token atau minting, maka bisa terseraplah token-token yang ada di market ya, contoh seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita masuk ke dalam sebuah project atau kita menginvestasikan USDT, DAI dan sebagainya project itu kita mendapatkan token dari minting dari protokol itu, tidak selalu ya. Kalau lebih spesifik pada saat Bapak Ibu klik bonding, nah itu pasti minting. Tapi kalau staking itu belum tentu minting. Nah itu bedanya ya. Kalau staking itu belum tentu minting, tapi kalau bonding pasti staking, pasti minting. Kenapa?
Karena begitu kita dapat jatah bonding, berarti kita dapat bonus ya, diskon khusus bisa 5% ya, tambahan ya. Seperti itu. Jadi token dikeluarkan, dicetak di minting itu tidak serta-merta, walaupun disebutkan mintable, itu tidak asal ya teman-teman. Jadi saya kembali lagi kepada tadi protokol atau AI, bahwa mereka punya perhitungan, punya algoritma di mana mereka mengeluarkan token, minting token atau belum dan sebagainya, itu ada aturan mainnya. Jadi tidak serta-merta kita ikut project kita dapat dari minting, dari hasil token yang dicetak oleh protokol, bisa jadi itu diambil dari market ya, seperti itu. Siap, terima kasih Master Saitama. Semoga ini sudah bisa dimengerti dan bisa terjawab pertanyaan dari Amir Leker ya. Oke, ARK Gold Dragon, wih, luar biasa. udah tahu ya dari CMO, keren. Oke, Master ARK Gold Dragon Team, server dan Sira itu mungkin sudah terjawab ya. Bisa cek untuk di menu DAO, itu di situ nanti ada ada proposal yang diajukan untuk ini ETH back ya, untuk menjadi backup juga untuk untuk menjadi supaya bisa untuk menaikkan lagi. Ini keren nih. Oke. Selanjutnya M Nur, Master M Nur, ARK itu beda dengan token yang lain, supply tak terbatas. Di ARK token dibatasi sehingga harganya tetap terjaga. Yes, betul. Oke, mungkin masih ada lagi yang pertanyaan yang lain. Kalau mau buka open mic silakan. Ada Pak. Oke, silakan. Lebih ke strategi main aja Pak. Kita kan baru terjun di lapangan ini kan. Kita tahu ARK ini kan banyaknya orang Cina ya Pak ya. Sementara kita tahu kan 3 bulan lagi mereka pada Imlek gitu kan Pak. Nah, untuk kita di lapangan ini apakah menyarankan untuk kalau kita perhatikan 2 minggu belakangan kan, untuk orang-orang join $100 itu kan ketika harga turun otomatis miningnya stop kan Pak. Jadi injek lagi gitu. Lebih ke cara main ke Pak di lapangan, apakah dari modalnya kita harus 2-3 kali lipat dari $100, terus seperti apa Pak untuk menghadapi nanti di bulan Imlek ini? Seperti itu aja sih Pak. Terima kasih. Siap, Master. ARK Gold Dragon, luar biasa nih pertanyaannya. Bagaimana strateginya ketika akan menghadapi kira-kira 3 bulan lagi dengan tahun baru Gong Sivacai ya. Gimana nih Master Saitama strateginya? Udah masuk ke marketing plan Master Saitama. Silakan bisa dijawab Master Saitama. Siap. Jadi apa ya Pak, dalam sebuah bisnis ya, itu memang selalu ada risiko. Saya tadi dibagi 2 ya, risiko untung, risiko rugi. Karena risiko itu juga, untung juga risiko gitu. Jadi kembali kepada kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan kepada teman-teman saya ya, khusus ya. Intinya adalah saya lebih suka dengan kondisi yang ada realitas ya. Jadi saya tidak memprediksi bagaimana ke depan, apakah turun, apakah naik dan sebagainya. Sebetulnya prinsip dalam dunia staking itu kita tidak terlalu care atau concern fokus dengan harga. Oke, kita sebutkan misalnya kita join di harga kemarin ya 36, terus sekarang turun di 26 katakan ya, atau 27. Wah, berarti rugi dong. Belum tentu. Kalau teman-teman sudah joinnya di awal Agustus September, itu sudah let's say udah 3 kali lipat teman-teman ya, udah 2 kali lipat. Nah, itu menjadi sebuah bahasa saya keuntungan lebih ya, dibandingkan dengan kita menunggu. Banyak juga di lapangan bahwa nanti saya tunggu deh kalau harga udah turun jauh gini. Ya, berarti kategori adalah
saya sebut mohon maaf, oportunis atau spekulan. Boleh, sah-sah saja teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan untuk action sekarang atau tidak. Artinya apa? Ya memang menjadi sebuah ketidakpastian ke depan, betul tidak ada yang bisa memastikan harga naik turun itu tidak. Tapi yang pasti adalah jumlah ARK kita bertambah, itu solid ya, sudah valid teman-teman ya. Jadi jumlah ARK bertambah, tinggal nanti ini harga naik apa turun ini bonus ya, menurut saya seperti itu. Dan kalau bisa fokuskan dengan bukan 100 tapi lebihkan ya Bapak Ibu ya. Contoh kalau saya pribadi saya menyarankan, Mas, berapa joinnya? Bagusnya 2 juta kan misalkan. Jadi 120 130 US. Jadi kalau ada penurunan sekitar 15-20% masih tercover dengan join kita masuk ya. Tapi kalau kita genapkan dengan 100, begitu turun sedikit saja udah kita tidak dapat rebate bagian dari bonus profit. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman lebih sedikit lah ya, sehingga aman, tidak ada penurunan 10-15% untuk naik lagi kan aman. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang strategi itu lebih kepada ya memang masing-masing tim, masing-masing orang personal beda-beda. Kalau saya pribadi selalu mengatakan saya akan lebih suka dengan informasi yang saya terima, kemudian saya mengulik data, by data lengkap, setelah yakin saya action. Kalau teman-teman kurang yakin jangan action. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Tapi kalau saya diminta pendapat secara pribadi, saya mengatakan bahwa ini oke, kemarin sudah lulus seolah-olah tes pertama yang orang banyak withdrawal dengan 3 bulan staking off dan banyak tarik, oke, masalah, secara modal stabil, semoga bisa naik lagi seperti itu. Jadi no problem ya, semoga memang nanti harapannya teman-teman ada khawatir ini Imlek nanti akan withdrawal dan sebagainya, memang ada kemungkinan seperti itu, tapi ya let it flow aja, itu what it is. Artinya itu bagian dari perjalanan kita. Jadi seperti apa ketahanan dari ARK, berapa umur dan sebagainya, nanti sama-sama kita buktikan bareng-bareng. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Mr. Saitama tentang strategi. Juga masing-masing kita punya strategi ya. Itu apakah dengan Imlek itu akan ya itu adalah bagian dari proses. Apakah dengan Idul Fitri nanti ya itu adalah sebagian proses, pastinya kita masing-masing di dalam sebuah event hari raya atau Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, itu pasti kita membutuhkan yang namanya kita melakukan staking atau deposito atau investasi, pasti kan kita akan membutuhkan hasilnya. Nah, apakah tidak boleh kita mengambil bagian hasilnya? Ya pasti boleh lah, seperti itu teman-teman, bapak-bapak semuanya. Jadi di dalam sebuah perjalanan, apalagi kalau untuk di ARK ini kan yang disampaikan oleh Mr. Saitama itu adalah non-stable coin algoritmik. Ya, jadi masing-masing modul itu sudah ada tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, jika dibandingkan dengan bisik-bisik tetangga, kita lihat aja kemarin bagaimana prosesnya, ya. RBS bekerja begitu luar biasa. Ya, tidak mungkin pada saat kalau itu pisau jatuh menukik langsung ditangkap, ya itu namanya ya luar biasa, bunuh diri namanya Bapak Ibu ya. Tentunya ditunggu sampai landai baru itu akan bekerja modulnya. Jadi seperti itu. Dan kedepannya seperti apa? Kita simak bareng-bareng ya. Yang jelas modulnya di ARK bekerja luar biasa dan berfungsi luar biasa. Demikian Bapak Ibu, pertanyaan semuanya sudah bisa dijawab semuanya. Saran 2,5. Oke, kejar S1 lah, patah cocok. Jangan S1, S2, S3 sampai ke S6 bagi kita Mr. ARK Gold Dragon. Jangan hanya di S1. Oke, gaspol. Sekiranya mungkin sampai di sini
Mohon Yes. disarankan teman-teman untuk ikut voting segera mungkin nanti kalau sudah dibuka votingnya. Yes. Karena setelah Oke. selesai kita voting 24 jam 48 jam setelah itu 48 jam. akan beraksi itu nanti robot untuk melakukan buyback terhadap ARK itu luar biasa itu. Jadi Oke, nanti ETH siap. akan dikonversi ke USDT secara Ke otomatis, USDT. kemudian Yes, untuk USDT buyback. akan membeli atau membuyback ARK yang sangat luar biasa itu. Jadi Oke. saya rasa orang menjual pun akan mikir-mikir nanti ini di sini karena yang namanya isu yang dikembangkan ini yang akan sangat luar biasa teman-teman. Nah itu yang Oke. menjadi pengalaman kami ya. Tapi tetap Keren. Anda harus jujur ya. Jadi apapun keputusan market ini adalah mekanisme market yang sesungguhnya tidak dibuat-buat ya. Jadi penentunya adalah market atau kita semua teman-teman. Oke, begitu dulu Mr. Fredo. Oke, siap. Terima kasih, Mr. Didi. Luar biasa informasinya. Segera ketika sudah dibuka nih, tanggal 8 mungkin sudah mulai dibuka ya. Untuk vote, silakan vote. Maka nanti ETH kita senilai yang diinformasi tadi, saya belum ngecek ya. Nah, yang diinformasikan oleh Mr. Didi ada sekitar 183 miliar ya. Boleh dikatakan itu dana hasil dari RBS ya kemarin, atau apa yang ini juga ke ETH untuk masuk ke Lido ya, itu semua boleh dikatakan nganggur dan besok itu akan dikonvert ke USDT dan akan dilakukan untuk buyback. Nah, buyback ARK dan nanti juga akan di-burn, ya kan, burn back. Maka kalau kita secara logik ya, bagaimana kalau sudah itu di buyback senilai itu lagi? Keren nggak teman-teman semuanya? Silakan buka besok ya, ketika sudah dibuka ini untuk votingnya. Voting yang seperti apa nanti teman-teman lakukan, ada agree, ada abstain, ada not agree. Demikian, mungkin hal ini bisa sebagai kita warga ARK langsung ikut untuk melakukan voting ya, berpartisipasi di dalamnya itu. Jangan kita sebagai warga hanya melihat aja, manfaatkan ruang voting di Menudau. Mungkin seperti itu. Silakan Mr. Setama, mungkin ada hal yang perlu disampaikan untuk closing ya. Silakan, ada yang perlu disampaikan. Sementara itu saya kembalikan ke Mr. Setama dulu. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Freedom Power. Saya rasa luar biasa teman-teman ya, kita mengawali ARK dari sekitar tanggal 26-27 Agustus ya. Kemudian naik, harga stabil, terjadi kemarin sedikit banyak yang tarik dana ya karena sudah triknya habis 3 bulan, sempat goyang di harga 25-26, sekarang stabil. Dengan berkembang yang terjadi itu membuat pendewasaan ya, sama-sama kita pantau bareng bahwa apakah benar di AI yang ditanam oleh Transmart Kota itu berfungsi apa tidak. Sampai sekarang saya pantau berfungsi dengan baik ya. Tinggal bagaimana ke depan, apakah memang market dari ARK ini masih sangat diminati, dan saya rasa sangat diminati ya, dengan beberapa proyek ke depan yang sangat luar biasa proyeksinya. Kemudian kita nanti juga berperan aktif dalam voting-voting yang dilakukan oleh protokol ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu DAO ya, kalau tadi yang ingin tahu caranya. Kemudian ada semacam itu, ada join the vote ya, nanti tinggal klik aja, Bapak Ibu punya poin berapa ya, jadi punya jatah, misalkan saya ikut staking $1.000, $2.000, $3.000 itu berbeda-beda ya, ada poin ya, mana kita bisa ikut dalam voting tersebut, setuju atau abstain atau tidak setuju. Oke. Seperti itu, jadi harapan kami bahwa ARK ini menjadi benar-benar terbukti sebuah protokol yang dia stay dengan itself, artinya tanpa campur tangan manusia, tapi protokol tersebut bisa berkembang dengan pendewasaan dan berevolusi. Harapan kami seperti itu, sehingga bisa menjadi generasi seperti kakaknya ya, seperti Olympus, dia bertahan sampai sekarang 45 tahun. Harapan kita semua seperti itu. Oke, sampai
di sini malam ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari saya maupun dari Mr. Power dalam penyampaian materi. Sampai jumpa lagi materi-materi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada ibu bapak semuanya, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini, bagi teman-teman yang saat ini sudah hampir ke S1 ya, minimal dengan ini, tanggal 12 besok ada training ya khusus untuk S2, tapi untuk S1 yang bisa minor grupnya, minor timnya itu mencapai 10.000, coba hubungin leadernya ya kan, atau kepada langsung ke konsultan supaya besok bisa mengikuti training khusus untuk batch 2 ya di GL tanggal 12 hingga tanggal 15. Nah, ini kesempatan yang luar biasa dibedah khususnya untuk ARK, bagaimana di blockchain, bagaimana ini semuanya dibedah tuntas. Dan Anda yang sudah mencapai S1 minimal minor grup, minor timnya 10.000, silakan hubungi leadernya, dan semua akomodasi, tiket dan semuanya itu free. Demikian teman-teman semuanya, ibu bapak yang hadir pada malam hari ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Esa. Manusia itu adalah tempatnya salah. Saya mohon maaf pada teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia, salam sukses untuk kita semua.